Hai, selamat datang di Project Integrated Learning 4 SMA Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, kami dari 11 MIPA 2 kelompok 8 yang beranggotakan Ferdinand Manuel, Selena Josefani, dan Tamara Amanda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Globalisasi berasal dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Dahulu, apabila kita akan menonton siaran sepak bola, kita harus ke negara yang mengadakan pertandingan. Tapi sekarang kita tidak perlu kemana-mana, kita cukup melihat di televisi. Hal itu disebut dengan fenomena borderless atau era tanpa batas. Globalisasi memang memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan. Di antaranya terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif bagi negara yang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap arus globalisasi. Munculnya pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta meningkatnya angka pengangguran. Sektor ekonomi juga mendapat pengaruh besar dari era globalisasi, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI. FDI merupakan investasi langsung di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Hal tersebut memicu perpindahan tenaga kerja asing atau TKA dari negara penyedia investasi ke negara yang mendapatkan investasi. Peningkatan jumlah TKA ke Indonesia akan menjadi sebuah ancaman bagi tenaga kerja lokal dalam mendapatkan pekerjaan. TKA akan mendominasi TKL karena tenaga asing dianggap lebih kompeten, hingga akhirnya tenaga kerja lokal akan tersisih dan berujung pada pengangguran. Berikut merupakan data jumlah TKA di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Jumlah pengangguran tahun 2016 adalah sebesar 7,03 juta orang. 1 tahun kemudian, terjadi kenaikan 10.000 orang menjadi 7,04 juta pengangguran. Pengangguran juga disebabkan oleh faktor internal, seperti budaya malas dan minat rendah, serta mudah menyerah dalam mencari tahu informasi mengenai lowongan dan peluang kerja. Sebenarnya, globalisasi juga memicu munculnya mata pencarian baru yang dapat digunakan sebagai peluang kerja. Yang pertama adalah pengusaha pengelola makanan Nusantara. Tahukah kamu bahwa jika di total terdapat 3.257 jenis masakan Nusantara? Sudah sangat banyak makanan khas Indonesia yang dilirik oleh orang-orang luar dan mulai dikenal. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan membuka usaha makanan khas Indonesia di luar negeri yang diperkirakan memiliki peluang yang baik. Terdapat beberapa masakan Nusantara yang populer di mata internasional, yaitu tempe, rendang, dan gado-gado. Selain itu, ada juga sop buntut, gudeg, dan sate. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa membuka usaha makanan khas Indonesia di luar negeri merupakan ide yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari minat masyarakat luar negeri yang cukup tinggi terhadap makanan khas Indonesia. Dapat kita ambil contoh, Herjunot Ali, seorang komisaris Kodafood. Ia memiliki misi dan visi untuk memasarkan sekaligus memperkenalkan kuliner Indonesia ke luar negeri. Melihat peluang yang ada, Junot akan membuka tempat makan soto Betawi di Jepang yang bernama Soto Betawi Miyamoto.
Yang kedua adalah menjadi pendesain eksterior rumah dan arsitek bangunan bergaya Eropa. Era globalisasi saat ini menimbulkan pencampuran budaya. Salah satunya adalah desain rumah bergaya Eropa. Arsitektur bergaya Eropa mudah ditemui hampir di seluruh dunia. Banyaknya peminat rumah gaya Eropa disebabkan bangunan tersebut tampak cukup unik, klasik, mewah, dan megah. Salah satu desain rumah yang cocok untuk dibangun berdasarkan kondisi lingkungan di Indonesia adalah rumah gaya Eropa modern dengan material batu kali. Desain ini difokuskan untuk menggunakan gaya modern dan ukuran sesuai lahan pemukiman padat. Tetapi tetap saja, bangunan tersebut membawa ciri khas gaya Eropa, yaitu atap berbentuk limas, cerobong asap, serta dihiasi tanaman di sekitar rumah. Penggunaan material batu kali memiliki beberapa kelebihan, diantaranya tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, memiliki resiko kebocoran kecil, mengingat Indonesia memiliki iklim hujan yang sering mendatangkan banjir. Telah terbukti daya tahan serta kekuatannya, biayanya relatif murah dan pengerjaannya yang cepat. Mata pencarian yang terakhir adalah menjadi instruktur senam aerobik. Senam aerobik merupakan latihan yang menggerakkan seluruh otot, terdiri atas rangkaian gerakan yang dilakukan beriringan dengan irama musik dalam waktu tertentu. Terdapat 3 gerakan dalam senam aerobik. Yang pertama adalah pemanasan, dilakukan 5 hingga 10 menit. Lalu ada gerakan inti yang biasa dilakukan 22 hingga 55 menit. Dan yang terakhir adalah pendinginan, dilakukan selama 5 hingga 10 menit. Terdapat banyak manfaat dari senam aerobik, diantaranya menurunkan dan menjaga berat badan, baik untuk kesehatan jantung, meningkatkan stamina tubuh, meningkatkan suasana hati, dan mengontrol kadar gula darah. Untuk menjadi instruktur senam aerobik yang baik, diperlukan beberapa kriteria, yaitu memiliki kreativitas gerak yang beragam, dapat memvariasikan gerakan yang baik, dapat menciptakan keindahan gerak, dapat menciptakan kenyamanan gerak, dan memiliki postur tubuh yang baik. Sebagai contoh, Feni Rose merupakan instruktur senam aerobik. Beliau sudah mengikuti olahraga ini sejak tahun 1994. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dan memberikan dampak negatif terhadap bidang lain, di antaranya perekonomian, pertahanan dan keamanan, dan politik. Pertama, pengangguran menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dibandingkan pendapatan potensial atau yang diharapkan. Pengangguran juga akan menyebabkan perekonomian menurun, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar masyarakat ikut menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan akan terhambat. Dari segi pertahanan dan keamanan, banyaknya pengangguran dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah rakyat miskin, dan akan mengakibatkan munculnya tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, membegal, dan lain-lain. Tinjau dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi dan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Jika terus dibiarkan, Indonesia akan kembali lagi pada masa ketika negara ini dijajah oleh bangsa lain. Negara asing dengan mudah ikut campur dan mempengaruhi sektor-sektor negara hingga secara tidak sadar kita sudah dikendalikan oleh bangsa lain. Maka perjuangan para pahlawan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dengan susah payah menjadi sia-sia. Karena pengangguran ini, bermacam-macam masalah timbul, seperti kemiskinan, banyaknya kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang dapat mengancam kesatuan bangsa, dan dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dalam beberapa aspek. Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat,
karena melawan bangsa sendiri. Dengan berkurangnya pengangguran, perekonomian di Indonesia akan dapat berkembang dan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk meningkat. Mari kita ikut berperan dalam mempertahankan semangat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan penuh rasa nasionalisme. Layaknya para pejuang proklamasi kemerdekaan yang memiliki peran masing-masing dalam peristiwa proklamasi. Seperti Laksamana Maeda yang mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi, Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, dan Soekarni yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, diperlukan peran masyarakat maupun pemerintah untuk bekerja sama menanggulangi masalah ini. Kelompok agama, termasuk gereja, juga berperan besar dalam menangani masalah ini. Makin bertambahnya kebutuhan hidup menyebabkan meningkatnya pula kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat. Hal ini khususnya sangat berdampak oleh mereka yang tidak bekerja. Dalam situasi inilah gereja mulai tanggap menolong untuk menjadi terang dan garam. Gereja melibatkan diri dengan membekali jemaat yang tidak memiliki pekerjaan dengan keterampilan khusus dan melakukan aksi sosial seperti membagi sembako kepada jemaat miskin agar membantu perekonomian jemaat. Gereja tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga membuat jemaat mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Sebagai contoh, Gereja Masih Injili di Minahasa mendirikan suatu organisasi yang menyerap banyak tenaga kerja dari siswa-siswa yang putus sekolah atau tidak tamat SMP dan SMA, sehingga berpotensi mengurangi jumlah anak putus sekolah, meningkatkan pengembangan usaha kreatif, serta mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Memang mungkin hal ini bukanlah hal yang mudah bagi gereja. Namun dengan demikian, selain berperan sebagai pemelihara iman jemaat, gereja juga bisa berkontribusi dalam bidang kesejahteraan sosial jemaat. Selain gereja, perusahaan dan organisasi juga berperan dalam menangani pengangguran dengan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, agar kesempatan dan peluang kerja dapat tersampaikan ke masyarakat, dibutuhkan iklan lowongan kerja. Berikut merupakan unsur-unsur iklan lowongan kerja. Iklan yang baik harus dibuat secara singkat, jujur, menarik, dan mudah dimengerti. Berikut ini merupakan contoh iklan lowongan kerja yang menggunakan bahasa Jawa. Sekian dan terima kasih.